Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan sehingga kita tahu bagaimana cara menyembah Allah, sehingga kita tahu bagaimana cara memuji Allah. Dan pada saat kita dilahirkan dalam keadaan Islam, Allah mengirim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Semoga kita yang tidak pernah bertemu bertatap muka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditemukan nanti di hari akhirat. Dan semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahaya ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar di tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat yang ke-10 di mana Allah berfirman abadan idza shalla, dan ini merupakan rangkaian dari larangan dari Abu Jahal pada saat melihat Rasulullah SAW sudah mulai salat, dan kewajiban salat ini sudah ada sebelum adanya perintah Isra Mi'raj. Rasulullah SAW sudah melaksanakan salat itu sebelum adanya perintah Isra Mi'raj, menandakan bahwasanya salat itu sudah ada sejak di Mekah. Sejak awal-awal risalah kerasulan itu sudah ada bentuk salat. Hanya saja salatnya itu berbeda dengan salat pada saat setelah adanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu dengan jelas perintah salatnya yang diturunkan di langit. Pada saat itu diperintahkan dalam satu hari satu malam 5 waktu. Kalau dulu para ulama mengatakan bahwasanya salatnya itu hanya 2 rakaat. Itu adalah asal dari sebuah perintah salat. Dan pada saat Abu Jahal melihat kondisi Rasulullah salat di pelataran Ka'bah, maka dia melarang Rasul untuk salat di Ka'bah, sehingga dia pernah mengancam Rasulullah SAW, kalau seandainya engkau Muhammad salat lagi di situ maka aku akan menganiayamu. Maka pada saat diancam seperti itulah Abu Jahal melihat langsung Rasul dan tidak berani mengganggu Rasul, karena janji awal dia akan menganiaya Rasulullah. Tapi begitu dia melihat Rasul salat dan dia ingin menganiaya Rasulullah, maka dia melihat adanya jurang neraka di hadapannya. Abu Jahal melihat sendiri ada jurang neraka di depannya, dan dia dikatakan oleh Rasul, kalau seandainya dia melangkah mendekatiku maka malaikat akan mencabik-cabik badannya, akan langsung mengazabnya. Maka pada saat itu Abu Jahal melihat jurang neraka dan dia tidak berani untuk mengganggu Rasulullah SAW. Ini dalam hadis sahih. Hari ini ada orang yang memang secara tidak langsung melarang orang lain untuk salat, mengajak dia bermain, mengajak dia lalai. Inilah perilaku Abu Jahal di abad modern. Nah, jangan sampai kita termasuk di antara apa yang dikategorikan oleh ayat Al-Alaq ini, yaitu orang-orang yang melarang orang pada saat sedang salat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada ayat 11 dan 12 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awa'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Imam Ibnu Ashur di sini menjelaskan bahwasanya ta'jibul akhir min halil mafrud wa wuqu'i. Ini adalah kondisi yang menakjubkan terhadap apa sesuatu yang terjadi. Atadhunnu yanha aidan abadan mumtakinan minal huda fata'jaba min nahyihi. Bahwasanya
apakah engkau mengira bahwasanya laranganmu itu terhadap seorang hamba mutamakkinan minal huda, dan dia itu merupakan orang yang mendapatkan hidayah, fata'jaba minan nahi, dan engkau akan takjub terhadap larangannya. Wa taqdir, dan yang dimaksud di sini adalah ara'aitahu in kana al-'abdu 'ala al-huda ayanhabu 'anil huda, bahwasanya jika engkau melihatnya, in kana al-'abdu 'ala al-huda, jika seorang hamba dia berada dalam keadaan huda, berada dalam keadaan hidayah, ayanhabu 'anil huda, apakah engkau akan melarangnya untuk mendapatkan hidayah? Ini jangan sampai terjadi pada kondisi kita, wahai jemaah. Kalau kita udah melihat orang itu lagi soleh-solehnya, lagi tobat-tobatnya, apa yang sering dikatakan oleh teman-temannya? So alim ya, udah mulai alim ya, udah mulai sholat ya. Nah, ini perkataan-perkataan yang sering diucapkan oleh seseorang pada saat seseorang tersebut sudah mulai tobat, sudah mulai hijrah, digangguin. Nah, dia merasa heran, merasa kaget. Sejak kapan mulai tutup aurat keluar rumah? Biasanya nyapu di rumah itu juga pakai daster. Ini adalah perkataan-perkataan yang diwariskan oleh Abu Jahal terhadap orang-orang yang hidup di era milenial. Nah, kalau seandainya kita melihat tetangga kita, begitu dia nyapu di depan rumah sudah mulai menutup auratnya, tidak lagi pakai daster yang nampak keteknya, jangan sampai keluar omongan dari kita, oh sudah hijrah ya. Jangan sampai kaget. Kalau kita kaget terhadap tersebut, maka samalah posisi orang tersebut sebagaimana yang diungkapkan di dalam tafsir Ibnu Asy'ari. Ada sesuatu yang membuat kita kaget dan aneh pada saat kita melihat seseorang itu dalam keadaan diberikan hidayah. Apa bedanya posisi orang tersebut dengan posisi Abu Jahal? Abu Jahal kaget melihat Rasulullah SAW dalam keadaan posisi mendapatkan hidayah. Padahal kalau kita ingin melihat bagaimana kondisi bagaimana kondisi Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu, semua penduduk Makkah mengakui bahwasanya Rasul itu adalah Al-Amin. Apa maksud Al-Amin? Amin itu bukan hanya sekedar amanah. Al-Amin itu adalah posisi yang dipercayai dan posisi yang memang menjadi solusi bagi kehidupan orang-orang di Mekah. Itu makna Al-Amin. Walaupun hari ini kata-kata Al-Amin itu dipersempitkan maknanya oleh orang-orang. Jujur, enggak. Dan itu diungkapkan oleh para petinggi kafir di Mekah pada saat itu. Kepala-kepala suku di Mekah semuanya mereka itu menyepakati siapapun yang masuk ke Masjidil Haram besok pagi yang pertama sekali, maka dialah yang akan meletakkan batu Hajar Aswad. Pada saat mereka terjadi konflik, hampir semua suku kabilah di Arab pada saat itu berantang dan berperang hanya karena mereka ingin meletakkan Hajar Aswad. Sehingga mereka sepakat semuanya. Apa kesepakatan mereka? Siapapun yang masuk besok pagi pertama sekali ke pelataran Ka'bah, maka dia yang akan meletakkan batu Hajar Aswad. Begitu Rasul masuk ke pelataran Ka'bah, apa yang dikatakan? Telah masuk Al-Amin. Coba bayangkan, posisi Rasul di umur 35 tahun itu sudah diakui dan mereka mengakuinya bahwasanya beliau adalah sosok yang jujur, amanah, dan pintar. Kalau tidak pintar, Rasul tidak akan mungkin bisa mempunyai sebuah solusi. Tidak mungkin mempunyai sebuah solusi. Bagaimana solusi supaya batu Hajar Aswad ini bisa diletakkan oleh semua orang? Maka Rasul memberikan sebuah ide. Ambil kain sorban, letakkan Hajar Aswad di atas sorban tersebut, pegang semua kain tersebut oleh kepala suku. Coba bayangkan, mereka mengambil semuanya,
pegangan di kain sorban, lalu membawanya ke Ka'bah, dan Rasul yang akan meletakkan batu Hajar Aswad ke posisi semula. Sehingga apa yang terjadi? Suku yang tadinya mau berantem, mau berperang, tidak jadi dikarenakan punya sebuah solusi dari anak muda cerdas. Itu yang dimaksud dengan Al-Amin. Sehingga pada saat Rasul itu diberikan wahyu oleh Allah, dipilih oleh Allah, kok mereka kaget? Ini yang paling gak enak. Jadi kita pada saat melihat saudara kita, tetangga kita yang alhamdulillah mungkin diberikan hidayah oleh Allah, dia sudah mulai tidak lagi main judi, dia sudah tidak lagi mabuk-mabukan, dia sudah menutup auratnya. Jangan kaget, jangan terkejut. Kalau seandainya kita kaget dan terkejut terhadap kondisi mereka, maka samalah orang-orang tersebut dengan perilaku Abu Jahal. Terlebih ada perilaku pada saat orang mendapatkan hidayah, dia coba kembali diajak untuk bermaksiat. Ada yang sebagian seperti itu perilakunya. Di luar sana begitu dia melihat temannya sudah hijrah, sudah baik, ditawarkan berbagai macam fasilitas untuk berbuat kemaksiatan. Ini yang paling bahaya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Ashur di sini menjelaskan wal makna anna dzalika huwa dhann fihi fayu'jabu al-mukhatib min dzalik, bahwasanya ini adalah sebuah kondisi prasangka terhadap sesuatu yang dia melihatnya, bahwasanya itu adalah yang dirasakan oleh orang yang mengatakan, yang merasakan bahwasanya dia telah berubah. Lianna man yanha 'anis shalah wahia qurbatun ilallah, dikarenakan orang yang dilarang untuk melaksanakan salat itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Kedekatan antara baginda Rasulullah SAW dengan Allah itu sangat luar biasa. Bahkan pada saat para semua nabi dimintakan perlindungan, dimintakan oleh umatnya untuk menolong mereka di hari akhirat, semua nabi angkat tangan. Nabi Nuh pada saat datang umatnya minta tolong, wahai Nuh, tolonglah kami, selamatkan kami. Apa yang dikatakan oleh Nuh? Mohon maaf, aku tidak bisa menolong kalian. Datanglah kepada yang namanya Muhammad, minta tolong. Coba bayangkan bagaimana kedekatan antara Rasul dengan Rasulullah, sehingga Rasul itu pada saat ditawari dengan berbagai macam doa pamungkas, Rasul tidak pernah menggunakan doa tersebut. Pada saat Rasul disiksa, bagaimana disiksa Rasul? Rasul itu dilempari pada saat berdakwah di Taif selama 15 hari, naik dari Mekah jalan kaki ke Taif di ketinggian 2400 mdpl. Bayangkan jalan kaki, dan itu pergunungan batu. Pada saat sampai di sana berdakwah, tidak diterima dakwahnya dan dilempari. Pada saat itu malaikat penjaga gunung murka, meminta kepada Rasulullah, wahai Rasul, pintakan kepada malaikat penjaga gunung ini biar mereka akan menenggelamkan penduduk Mekah dan penduduk Taif. Apa dijawab oleh Rasul? La, jangan. Innahum qaumun la ya'rifuna anni Rasulullah. Mereka itu adalah kaum dan mereka tidak tahu bahwasanya aku adalah Rasul. Semoga ada dari zuriat mereka, keturunan mereka yang beriman kepada Allah. Hari ini coba bayangkan, saya ceramah sudah hadir Bapak Ibu untuk mau mendengarkan. Rasul dulu pada saat ceramah itu dilempari. Apa yang membuat alasan kita untuk tidak mau berhadir ke masjid, ke rumah Allah? Apa alasan kita untuk tidak mau hadir untuk memberikan tausiah? Kalau kita ingin membayangkan, kalau seandainya kondisi hari ini pada saat kita diceramah, diusir, dan saya merasakan sendiri di perbatasan pada saat kita dakwah di Loser, itu tidak seramai hari ini kita salahkan.
paling kita cuma bertiga. Berapa orang dai? 2 orang dai dan 1 orang makmum. Paling seperti itu. Itu kondisi kita berdakwah di Loser. Pada saat kita sembahyang Isya, lagi salat Isya, itu lagi ada di sebelah masjid orang karaokean. Begitulah suasana. Itu baru betul-betul dakwah. Kalau hari ini di semua ini sudah gampang. Apa alasan kita untuk tidak salat ke masjid? Masjid disediakan dengan fasilitas karpet yang empuk. Masjid mempunyai AC yang dingin. Jadi tidak ada alasan bagi kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak selalu dekat dengan Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Asyur di sini menjelaskan wa ru'ya huna al-ilmiyah. Kata-kata ara'aita ini sebenarnya kita tidak pernah melihat langsung bagaimana kondisi Rasul pada saat dilarang oleh Abu Jahal. Tapi ini adalah sebuah informasi. Ini adalah sebuah ilmu pengetahuan. Maka saya ingin menyarankan ayah bunda yang pergi umrah, yang pergi haji, begitu ngelihat Ka'bah, itu kebayangnya apa? Kayak mana dulu Rasul itu dilarang salat di sini. Maka itu akan keluar air mata kita. Air mata kita itu akan meneteskan, merasakan bagaimana kondisi Rasul dulu itu ditimpuki dengan ari onta di atas pundaknya. Kalau seandainya pada saat kita sedang tawaf itu kita menghadirkan kata-kata ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Bagaimana kondisi Rasul dan para sahabatnya pada saat mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah itu diperlakukan seperti itu oleh orang-orang jahiliyah. Itu hadir. Maka kita tidak akan bisa membendung air mata pada saat melihat Ka'bah. Pada saat kita hadir melihat Ka'bah, merasakan bagaimana sensasi dulu Rasul itu pernah disiksa di situ. Dulu mereka para sahabat pernah dipukuli sampai pingsan di situ. Maka inilah yang dinamakan dengan ara'aita huna al-ilmiyah, adalah sebuah informasi dan ilmu pengetahuan yang harus kita miliki sehingga pada saat kita melihat tersebut hari ini, bagaimana kita membayangkan dengan kondisi yang dulu terjadi pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Au amara bit taqwa, dan bagaimana pada saat kita melihat orang-orang yang diperintahkan untuk bertakwa. Tidak banyak jumlah para sahabat yang berada di Mekah di awal-awal ajaran Islam itu dikembangkan selama 13 tahun Rasul berdakwah, itu hanya 81 orang. Mungkin lebih banyak dari jumlah penduduk asrama kita. Jumlah penduduk asrama itu lebih 80 orang mungkin. Inilah yang dinamakan dengan kualitas dakwah. Kualitas dakwah yang diembankan oleh Rasulullah dan generasi yang dibina langsung oleh Rasul. 81 orang itu adalah kondisi au amara bit taqwa, orang-orang yang diperintahkan untuk bertakwa. Jadi mereka tidak pernah ada rasa gentar kendati mereka melihat langsung bagaimana kondisi ibunya yang dibunuh di hadapan mereka. Sekelas Utsman bin Affan, itu adalah orang yang kaya, tapi pada saat beliau masuk Islam, Utsman bin Affan itu dililit dengan tikar kurma, lalu dibakar. Coba bayangkan, hari ini siapa yang pergi ke masjid, begitu pulang dari masjid itu langsung dipanggil oleh pimpinannya, disuruh jungkir balik di lapangan? Enggak ada pimpinan seperti itu. Bahkan pimpinan hari ini mendukung. Lihat Pak Danren, beliau itu sangat konsen terhadap masjid. Muslim Center pada saat tidak baik dan bersih, maka beliau berupaya menjadikan ini adalah sebuah ikon yang kota alam semua. Beliau mengatakan, malu kita orang Aceh kalau seperti ini kondisi masjidnya. Maka bersyukurlah kalau ada pimpinan-pimpinan yang masih peduli terhadap agama Allah. Maka inilah yang harus tertanam di dalam jiwa kita pada saat kita mendengarkan dan kita melihat membaca surat Al-Alaq ini. Aw aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa.
Bagaimana kondisi orang-orang yang bertakwa? Bagaimana kondisi orang-orang yang mendapatkan hidayah? Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara orang-orang yang mendapatkan hidayah dan orang-orang yang mendapatkan nikmat rasa ketakwaan kepada Allah dan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.